Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa, ibu bapak sekalian yang budiman yang menyaksikan acara kuliah Ramadan online yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kabupaten Bandung Barat dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan untuk kita melakukan perbaikan diri, menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan di tahun ini, dan semoga kita bisa menuntaskan sisa waktu hari pada Ramadan kali ini hingga akhirnya kita sampai kepada Yaumul Fitri, hari Idul Fitri. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah di sisa Ramadan tahun ini, dan amal ibadah yang telah kita jalankan selama ini dicatat sebagai amal soleh karena landasan iman dan ihtisaban dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian, Ramadan adalah bulan yang mulia, penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Mereka sangat mengharapkan kehadiran dirinya di bulan suci ini, bulan yang agung, tamu yang agung, sangat berharap agar kita bisa berada di dalamnya. Marhaban Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke sepertiga terakhir. Setiap waktu yang kita isi dengan amal yang kita niatkan ibadah di dalamnya akan memberikan kebaikan bagi kita. Tidak terkecuali apapun yang kita lakukan, amal ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan, itu semuanya manfaatnya akan kembali kepada kita. Setiap aktivitas ibadah yang dikerjakan itu pasti akan memberikan hikmah dan juga dampak yang luar biasa bagi kita. Dan hikmah-hikmah yang didapatkan itu akan memberikan dampak yang positif, ya, tidak mungkin negatif untuk kehidupan kita, baik kita sebagai seorang individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, anggota warga negara Indonesia, dan juga sebagai umat manusia secara keseluruhan. Bulan Ramadan itu biasa kita sebut sebagai syahrut ta'abudi, bulan ibadah, karena kita mendapatkan arahan, mendapatkan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengisi setiap jenak waktu yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan ini dengan aktivitas ibadah. Dan juga bulan Ramadan itu juga disebut sebagai bulan tarbiyah, ya, syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan, karena di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi yang mulia, dan itu semua akan kita dapatkan ketika kita bersungguh-sungguh menjalankan setiap tugas, setiap amal ibadah yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjelaskan sehingga di mana setiap amal ibadah yang dilakukan selama bulan suci ini
itu pasti menjadi sarana pembelajaran dalam setiap aspek kehidupan kita nantinya di luar Ramadan. Salah satunya adalah aspek kepemimpinan. Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadahnya itu menjadi sarana yang efektif untuk menerapkan nilai-nilai kepemimpinan. Ibu bapak sekalian, pada sore hari ini saya mendapatkan amanah dari Panitia Ramadan DPD PKS Kabupaten Bandung Barat untuk menyampaikan tema Ramadan sebagai sarana penerapan nilai-nilai kepemimpinan. Ibu bapak sekalian, nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kalau saya sebutkan bahwa sifat utama ini itu ibaratkan ruh dari seorang pemimpin yang membuat seseorang mampu menjalankan kepemimpinannya secara sukses, berhasil guna. Tanpa ruh kepemimpinan, maka posisi atau jabatan seseorang sebagai seorang pemimpin itu tidak ada gunanya. Ibu bapak sekalian, di antara nilai-nilai kepemimpinan yang terwujud dari kita mengikuti pembelajaran selama bulan suci Ramadan, itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, nilai yang pertama yang bisa kita raih ketika kita dengan tekun, dengan sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran pada bulan suci Ramadan ini adalah nilai integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, kesusilaan, ajaran tentang baik dan buruk, segala sesuatu yang berhubungan dengan etikat, dengan etiket, adat, dan sopan santun. Ibu bapak sekalian, puasa yang kita lakukan yang mulai kita lakukan sejak terbit matahari sampai dengan terbenamnya matahari yang ditandai dengan adzan maghrib, itu semua kita lakukan dengan disiplin dan kejujuran yang tinggi. Buktinya apa? Kita tidak berani mendahului buka puasa walaupun 1 menit, bahkan 1 detik dari waktu berbuka yang telah ditentukan. Kejujuran inilah yang kita tunjukkan selama bulan suci Ramadan ini. Dan ini merupakan modal dari nilai integritas dan moral dari seorang pemimpin. Kita sebagai seorang pemimpin telah belajar pada bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan nilai-nilai integritas dan moralitas. Di tengah sorotan publik terkait dengan kinerja pemerintahan, kinerja partai politik yang kurang memuaskan, dengan terjadinya kasus-kasus korupsi dan juga berbagai penyimpangan-penyimpangan lainnya, maka nilai-nilai integritas dan moralitas seorang pemimpin penting untuk mendapatkan perhatian utama. Dan aktivitas selama kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita belajar untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai-nilai berikutnya yang bisa kita dapatkan selama pembelajaran bulan suci Ramadan itu adalah nilai tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati."
Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Kita semua memiliki tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab itu bisa terhadap diri kita sendiri, kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan juga kita bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, di sana mungkin keluarga kita, bermasyarakat, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, maupun di dalam lingkup organisasi di mana kita aktif di dalamnya. Ibu bapak sekalian, selama Ramadan ini kita sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat atau anggota organisasi, ya, kita mendidik kita, ya, Ramadan telah mendidik kita untuk bertanggung jawab, untuk mendisiplinkan diri di dalam menjalankan seluruh aktivitas ibadah, ya, yang diwajibkan maupun yang dianjurkan. Yang diwajibkan ya tentunya adalah puasa di siang hari. Ya. Sedangkan amalan yang mengiringi amalan puasa itu begitu sangat banyak. Ya, kalau dalam fiqh sunnah karangan Syed Sabiq itu paling tidak ada 8 atau 10 ya amalan yang mengiringi amalan wajib, amalan puasa itu. Dan kita semua harus memperhatikan 10 hal ini. Ya, di sana ada tilawatil Quran, ada takhirus sahur, kemudian takjilul iftar, lalu kemudian memperbanyak zikir dan doa, memperbanyak taubat, kemudian salat tarawih, zakat, infak dan sedekah. Itu semua kita lakukan ya selama bulan suci Ramadan. Dan apa yang kita lakukan selama melaksanakan seluruh amalan selama bulan suci Ramadan, baik itu yang diwajibkan maupun yang disunahkan, itu mendidik kita untuk berkorban dengan jiwa dan harta termasuk waktu kita. Ya. Nah, tanggung jawab dan pengorbanan yang kita lakukan, ya, tanggung jawab dan pengorbanan yang kita lakukan, itu adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Saling berhubungan erat. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan umat, mengutamakan kepentingan organisasi, mengutamakan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi, ya, ataupun juga kepentingan keluarga di dalamnya. Tentunya adalah kalau terkait dengan keluarga adalah terkait dengan pengorbanan waktu kita. Nah, oleh karenanya pada bulan suci Ramadan ini kita dididik untuk bisa mewujudkan atau menunjukkan rasa tanggung jawab kita sebagai seorang individu. Karena itu sedikit banyak lambat ataupun cepat itu akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ya, pribadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Ya. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan pasti setiap tanggung jawab itu akan melahirkan membutuhkan adanya pengorbanan. Pada bulan suci Ramadan ini, tanggung jawab dan pengorbanan itu dua hal yang kita lakukan secara bersinergi, berkelanjutan. Mulai dari ketika kita harus meluangkan, bukan menyisakan waktu, tapi meluangkan waktu untuk kita tilawah Al-Quran. Kita menyediakan waktu untuk melakukan sholat malam. Ya, kalau kita perhatikan, ya, apa yang kita lakukan dalam kondisi saat ini, ya, kalau kita bandingkan dengan bagaimana kehidupan para sahabat dan para ulama terdahulu, itu boleh jadi sangat jauh kondisinya, boleh jadi sangat jauh nilainya. Para ulama dan juga para sahabat dan para ulama itu mereka di dalam beribadah pada bulan suci Ramadan ini begitu sangat luar biasa. Kita bahkan mungkin
seujung kuku kemampuannya atau kita bandingkan dengan mereka. Kita perhatikan, ya. Misalnya Rabi bin Sulaiman berkata, Imam Syafi'i, ya, itu menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Luar biasa. Dan bulan lain sebanyak 30 kali. Itu selama 1 bulan. Ya mungkin kita, ya kebanyakan kita 1 kali khatam dalam bulan suci Ramadan. Atau 1 juz 1 hari. Coba kita bandingkan dengan Imam Syafi'i yang di Indonesia adalah merupakan imam madhab yang menjadi panutan kebanyakan umat Islam di Indonesia. Ya, sebagai bulan musim seminya Al-Quran, Ramadan memiliki keutamaan bagi para sahabat dan juga para ulama salaf. Dibandingkan dengan kita, orang-orang khalaf, orang-orang kemudian, ibadah kita tentu tidak ada artinya. Dikala kita menyibukkan diri kita dengan memilih pakaian baru, hidangan untuk berbuka, maka tahukah kita bahwa Sayyidina Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran setiap hari. Subhanallah. Sebagian sahabat bahkan menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam pada salat malam mereka. Sementara sebagian ulama, sebagian salafus soleh yang lain itu menghatamkan Al-Quran pada salat malam setiap 3 malam di bulan suci Ramadan. Kemudian sebagian yang lain pun juga menghatamkan Al-Quran setiap 7 atau 10 malam. Qatadah misalnya menghatamkan setiap 7 malam pada bulan Ramadan, setiap 3 malam, serta setiap malam pada 10 malam terakhir. Apabila datang bulan Ramadan, Sufyan Ats-Tsauri itu meninggalkan segala aktivitasnya dan mulai memfokuskan dirinya membaca Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Al-Walid bin Abdul Malik itu menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari pada bulan Ramadan sebanyak 17 kali. Rabi bin Sulaiman itu berkata, ya, atau Syekh Abu Bakar bin Ali Al-Haddad itu berkata, aku mendapat cerita langsung dari Rabi bin Sulaiman, ya, tentang Imam Syafi'i, bahwa dia, Imam Syafi'i, itu menghatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali di luar bacaan salatnya yang bisa mencapai 59 kali. Sementara di bulan selain Ramadan, dia menghatamkan 30 kali. Sementara itu, Imam Bukhari itu menghatamkan Al-Quran pada siang hari bulan Ramadan 1 kali khatam, dan pada sholat malamnya setiap 3 hari itu 1 kali khatam. Luar biasa. Subhanallah. Kita tentunya kalau kita bandingkan dengan kondisi kita, subhanallah, sangat jauh sekali. Maka tentunya kita sudah selayaknya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita, atas AB-nya kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Ternyata perlakuan kita terhadap bulan suci Ramadan itu kita hanya sekedarnya saja. Bahkan mungkin ada di antara kita sholat tarawih pun tara, ya. Sholat pun tidak, ataupun mungkin puasa pun tidak. Itu kondisi real yang ada di kalangan umat Islam. Ada sebagiannya seperti itu. Mereka tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan sholat. Ya, semoga kita sebagai para juru dakwah, ya, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, tentunya tidak segan-segan, tidak henti-hentinya mengajak mereka untuk kembali kepada Islam, kepada sholat, kepada Al-Quran, ya, agar mereka kembali dalam rengkuhan, di dalam naungan indahnya Al-Islam. Termasuk kita, ya, ketika kita begitu sangat menginginkan hadirnya bulan suci Ramadan, kita berada di dalamnya, maka tentunya kita berusaha
ya, mengisinya dengan ya, kalau tadi dicontohkan beberapa kali khatam ya, para sahabat dan juga para ulama salaf ya, salafus saleh, ya, mereka menghatamkan Al-Quran itu bisa lebih dari 3 kali. Ibnu Rajab Al-Hambali itu berkata, hanya saja terdapat larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Namun, pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan seperti Ramadan, terlebih pada malam-malam Lailatul Qadar, ya, malam-malam Qadar, dan pada tempat-tempat yang utama seperti halnya Mekah, bagi yang mengunjungi, maka dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran untuk mengambil keutamaan waktu dan tempat. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Ruwaihah, dan para imam lainnya. Para sahabat Nabi SAW tidaklah membaca Al-Quran 1-2 ayat sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam saat ini. Riwayat dari Sa'id bin Yazid itu mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk membangunkan orang-orang agar mendirikan 11 rakaat. Mereka menghidupkan malam hingga menjelang waktu fajar. Subhanallah, tentunya ini membutuhkan pengorbanan dan ini adalah merupakan dari tanggung jawab kita sebagai seorang individu, sebagai orang-orang yang beriman, dan juga ini adalah merupakan sarana kita sebagai seorang pemimpin untuk bisa memiliki nilai tanggung jawab dan juga pengorbanan. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya nilai kepemimpinan yang bisa kita raih pada bulan suci Ramadan ini itu adalah nilai-nilai pemimpin yang beriman dan bertakwa. Kita tahu bahwa tujuan diwajibkan puasa itu adalah agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi hikmah yang dapat kita ambil pada bulan suci Ramadan ini, nilai-nilai kepemimpinan yang bisa kita ambil pada bulan suci Ramadan ini adalah nilai-nilai iman dan takwa. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Karena pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya, baik fisik, pikiran, akal budi, ya, pengetahuan, ya, termasuk juga waktu, sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, iman itu dapat menjembatani antara keterbatasan manusia ya, dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kekurangan itu dapat diatasi. Iman juga merupakan perisai, ya, merupakan perisai untuk meredam keinginan dan hawa dan nafsu duniawi serta godaan-godaan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Penting ya bagi seorang pemimpin untuk menyadari bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, ya, yang Maha Bijaksana. Maha Kuasa berarti tidak ada satupun
yang bisa terjadi karena ya tanpa perkenannya dan pengendaliannya. Maha mengetahui itu berarti bahwa tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa sepengetahuan dan keterlibatannya. Ya, keterlibatan dari Allah Subhanahu wa taala. Implikasi dari pemahaman seperti inilah bagi seorang pemimpin adalah segala sesuatu yang terjadi, ya, termasuk juga kepemimpinan yang dijalankannya, bukan sekedar kebetulan, ya, bukan sekedar kebetulan. Pemimpin yang beriman itu pasti dengan kesadaran yang tinggi itu menyadari bahwa semua perbuatannya itu diketahui dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadir dimanapun dia berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, ya. Sehingga hingga kita menjadi takut untuk berbuat khianat atas amanah kepemimpinan. Nah, apabila mengalami kesulitan dan masalah yang berat, ia kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun ya kejadian tanpa perkenan dan tanpa pengendalian darinya. Semuanya itu adalah atas izin dan pengendalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia itu adalah pemilik kehidupan, pengatur ya, pengatur kehidupan kita dan pemberi apa yang kita butuhkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu hadirin sekalian para pemirsa kuliah online yang hadir pada sore hari ini, ya, beberapa di antara nilai-nilai kepemimpinan yang bisa kita dapatkan ya selama pada bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa nilai-nilai lain yang bisa kita dapatkan ya. Ada nilai-nilai keteladanan ya. Bagaimana kita sebagai orang tua itu memberikan contoh, memberikan keteladanan buat anak-anak kita. Seorang suami itu menjadi teladan bagi istrinya dan juga anak-anak. Bagi seorang istri itu menjadi teladan, contoh bagi anak-anaknya. Ya. Terus kemudian sebagai seorang ketua RT, ketua RW, ketua paguyuban, ketua organisasi, kepala negara. Ya. Dengan Ramadan ini kita jadikan sebagai sarana untuk menunjukkan keteladanan kita sebagai seorang pemimpin. Ada juga nilai-nilai lain yang bisa kita dapatkan pada bulan suci Ramadan ini, seperti halnya visi seorang pemimpin, bagaimana seorang pemimpin harus visioner, bagaimana bahwa visi seorang pemimpin itu adalah akhirat, bagaimana visi akhirat itu adalah diletakkan di depan matanya, bagaimana seluruh perbuatannya, ya, seluruh tanggung jawabnya itu semuanya adalah dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat sana. Ini adalah seorang pemimpin, bagaimana akhirat itu adalah menjadi orientasi kehidupan. Sehingga kemudian itu akan terwujud dari implikasinya itu adalah bagaimana kehidupannya, ya, kehidupannya dalam kehidupan di dunia, ya. Tanggung jawab dia, fungsi dia sebagai seorang pemimpin itu sanggup memberikan visi kepada anak buahnya, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang pemimpin yang visioner itu bagaikan pemberi semangat ya di dalam menumbuhkan vitalitas, memberikan elan vital bagi upaya menyelesaikan berbagai tugas-tugas yang diemban baik oleh dirinya maupun dari orang-orang yang berada di bawahnya, para bawahannya, mitra-mitra kerjanya itu begitu bersemangat ya, karena pemimpin yang dia ikuti itu adalah seorang pemimpin yang visioner. Ibu bapak sekalian yang budiman,
itulah beberapa nilai yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita mendapatkan wawasan, informasi, pengetahuan, ada nilai-nilai kepemimpinan yang bisa kita raih di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan ini. Tadi sudah disebutkan ada nilai-nilai integritas dan moralitas, nilai-nilai tanggung jawab, nilai seorang pemimpin harus beriman dan bertakwa. Ya, itu adalah sebagian nilai yang bisa kita dapatkan. Ada nilai-nilai kepemimpinan lain yang mungkin bisa kita hadirkan, ya, hasil dari pembelajaran kita, ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Dan terakhir, saya mengajak kita semua untuk mengisi di 10 hari terakhir ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, ya, khususnya apabila kita ada kesempatan, ada kekuatan niat, ya, kekuatan niat untuk kita bisa melaksanakan iktikaf, maka tentunya saya mendorong agar kita semua bisa menjalankannya, karena itu adalah sarana kita, kesempatan kita untuk meraih apa yang janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.